mengenal sedikit banyak tentang definisi tasawuf atau tasawuf definitif. Sebagian ulama sufi memberikan define dengan pengalaman masih pemula. Ada lagi yang sudah tengah-tengah, ada lagi yang sudah nihaya. Maka definisinya bisa berbeda-beda sesuai dengan tajribah batiniahnya masing-masing. Tapi kalau saya simpulkan bahwa semua define itu yang sangat banyak itu, kesimpulannya dua kata saja, sofaun wa musyahadah. Tasawuf itu pada kesimpulannya dua kata itu, sofaun, membersihkan hati atau membersihkan jiwa, targetnya musyahadah, untuk mencapai musyahadatillah atau ma'rifatillah. Sudah barang tentu itu mudah diucapkan, tapi membutuhkan mujahadah, membutuhkan latihan-latihan spiritual, latihan-latihan ruhaniyah kita. Sebab dalam diri manusia itu terdiri dari tiga unsur atau tiga elemen. Satu alamul qudus, yaitu ruh, alamul barzah, yaitu an-nafas, alamul jasad, yaitu dikatakan al-his atau indra atau al-hawas. Ruh selalu mengajak bermujahadah, selalu mengajak kita untuk bermujahadah sehingga mencapai maqamat. Itu ruh selalu universal, ideal, yang diinginkan oleh Allah itu ideal, universal, tidak mau yang parsial dan tidak mau yang real, itu nggak mau sebenarnya, maunya ideal. Kemudian alamul jasad, maunya yang materi, yang material, yang dimensial, parsial. Di tengah-tengah antara alam kudus dan alam his, alamul his dan alamul kudus, ini yang sakral, ini yang non sakral. Tengah-tengahnya ada nafs, yaitu sukma, jiwa kita. Ini yang selalu mengalami pancaroba, selalu mengalami ujian. Kadang ketarik keruh, kadang ketarik ke kepentingan jasad. Jadi nafsu kita ini yang ketarik ke sana sini sebenarnya. Kadang sangat baik sekali, kadang sangat binatangi sekali, sangat hewani sekali. Ini jasad, ini his. Tasawuf itu proses sofa tasfiyatun nafs, sofa yang tujuannya musyahadah. Jadi ini yang diolah oleh tasawuf itu, ini an-nafs, supaya nafsu kita menjadi nafsu yang baik. Kalau kita secara global saja ada tiga macam: nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, dan an-nafsul mutmainnah. Yang ini an-nafsul ammarah, an-nafsul lawwamah, juga termasuk an-nafsul natiqah. Ilmu itu berpikir, nafsul mufakkirah, ini termasuk masih his, itu termasuk indra. Artinya jadi ilmu itu masih termasuk lezat, masih termasuk hawa nafsu lah. Ilmu itu hawa nafsu masih. Ruh ini maunya baik, ini maunya negatif, lah ini yang tengah-tengah ditarik sana tarik sini. Dalam hati kita ini qalb, ya, qalb. Indikasi daripada wujudnya ruh dalam qalbu kita, satu ialah basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Untuk apa basirah ini? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Itu dengan basirah ini. Kalau sudah tahu baik dan buruk, maka fungsinya berpindah domir. Ini basirah, ini intelijensi kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian pindah ke domir ini moral, morality. Nah, domir ini fungsinya memotivasi, mendorong agar kita melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Kalau Anda sudah tahu itu baik, lakukan. Kalau Anda sudah tahu itu jahat, tinggalkan. Itu domir, itu moral. Nah, moralnya ada tiga macam. Ada moral ijtimai, moral lingkungan. Ya kalau di tengah-tengah keluarganya, mertuanya baik, koyoyoyo gitu loh. Kalau jauh dari mertua, jahat. Itu orang punya moral, itu punya moral. Tapi moral lingkungan, moral ijtimai. Yang kedua, domir qanuni, moral administratif. Gimana? Ada SK jalan, nggak ada SK nggak mau jalan. Ada SPJ itu apa? Honor, amplop lah. Amplop jalan, nggak ada amplop mandek. Ada bonus jalan, nggak ada bonus mandek. Itu orang punya moral, itu punya moral.
Yang tidak punya moral gimana? Amplop diterima, honor diterima, jalan enggak, nah, itu yang nggak punya moral. Tapi itu kan moralnya masuk moral administratif, moral yang sangat formal, moral yang sangat legal formal, maunya resmi maunya. Itu di kota-kota besar ini yang jalan, di kota besar, Jakarta misalkan, ada tabrakan sampai mati pun atau sampai kaya apapun kita nggak boleh nolong, sebab kita bukan tugasnya, bukan kewajibannya kita menolong orang kecelakaan. Nanti malah kita yang jadi susah, kita yang susah. Nunggu sampai polisi datang, mati dulu. Ya biasa di Jakarta begitu. Kita lewat cuek aja, paling nonton aja, lihat ada orang keper-keper, lepak-lepak mau mati, biarkan. Kalau kita nolong, kita yang berurusan dengan polisi, dipanggil polisi, ya waktu habis kan, bukan masalah apa, kan waktu kita habis, panggil polisi apa maksudnya. Jadi itu domain administratif. Misalkan ada orang kelaparan, ya kita cuek aja, misalnya bukan menteri sosial. Nah, kalau menteri sosial itu kewajiban bagi-bagi kupon warung murah itu, makan murah. Nah, kalau saya bukan menteri sosial, ngapain? Nah, itu namanya kita begitu itu punya domain, punya moral, tapi moral administratif, sangat formal. Yang ketiga yang paling baik adalah domain dini, moral religius. Ya, jadi ukurannya panggilan tanggung jawab kepada Allah. Kewajiban melakukan sesuatu kita lakukan, ada tugas atau tidak, di depannya mertua atau jauh dari mertua. Ada larangan kita tinggalkan, kejahatan kita tinggalkan, katakan itu dilarang, baik dilihat oleh masyarakat atau tidak, baik ada sanksi formal atau tidak, itu namanya sudah moral dini, moral religius. Kalau sudah domir berfungsi, maka akan pindah kepada fuad. Fuad ini mufrad, zamannya afidah. Fuad ini dalilnya mana? Ini dalilnya istafja qalbak. Itu qalbak di sini, di situ hadir maknanya domir moral itu. Kalau sudah domir berfungsi pindah ke fuad. Fuad ini mufrad, zamannya afidah. Maka zabal fuadu ma ra'a. Kalau sudah basirah tahu itu betul, kemudian moral mendorong kita lakukan yang betul itu, fuad, kemudian kita melakukan, fuad akan menjatuhkan vonis, hakim, kamu baik, antal musib, antal hak, antal soleh, kira-kira gitu. Kalau basirah mengatakan ini jahat, ini zalim, ini batil, kemudian kata domir jangan lakukan, kemudian kita melakukan, fuad akan segera mengetuk palu, kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu mujrim. Nah itu masing-masing kita punya domir, punya fuad, masing-masing kita punya fuad. Hanya fuadnya ada yang keras, ada yang pelan-pelan, ada yang sayup-sayup. Tapi semuanya awal mulanya fuadnya berfungsi, awal mulanya. Di waktu saya mencuri pertama kali itu dalam hati atau fuad kita, kamu salah, kamu kurang ajar. Ketika mencuri lagi, pelan-pelan, kamu jahat, kamu salah. Mencuri lagi, sudah gak kedengaran, udah bosan barangkali. Ketuk palunya udah bosan, keseringan udah. Nah, ini fuad. Apalagi sekarang sudah kebalik-balik norma ini. Yang jujur dianggap kuno, ketinggalan, goblok, kampungan. Kalau yang nggak jujur wajar, manusiawi, pantaslah. Nah, itu sekarang udah terbalik-balik sudah. Kalau sudah fuad itu berfungsi, selesai udah. Tinggal kita punya paling akhir adalah sir dan sirul asrar atau sirus sir boleh. Sirus sir. Itu apa? Sir ini fungsinya bukan untuk mengetahui mana hak mana batil, bukan untuk memotivasi lakukan yang baik, tinggalkan yang batil, bukan untuk menghakimi, tapi sir ialah fungsinya lima arifatil asrar, karena sir itu misteri. Yang misteri tidak akan mau berfungsi kalau bukan sir lagi yang objeknya. Jadi sir ini tidak akan relevan, tidak akan sinkron kalau tidak dengan sir lagi. Misteri maunya mencari yang misteri. Semua kita punya sir, hanya ada yang berfungsi, ada yang tidak. Ketika kita minum madu manis, bukan hanya manis yang dirasakan atau yang dinikmati, tapi sirnya akan bertanya, siapa di belakang manis itu? Ada apa di belakang manis? Ketika kita orang perempuan yang sangat cantik, itu bukan hanya syahwatnya yang keluar, tapi akan tanya, siapa di belakang yang cantik itu? Ketika kita melihat alam semesta yang serem ini, yang menakjubkan ini, melihat langit, melihat bumi, laut, gunung, kita akan tanya, siapa di belakang keajaiban, kebesaran ini? Itu sir ini, yang tanya begitu. Ya kalau nggak pernah tanya gitu, ya sirnya mati itu udah. Kalau nggak tanya gitu. Ada orang pintar banget, cerdas banget. Jangan terpaku dari orang yang cerdasnya itu. Lihat Gus Dur cerdas banget orang. Siapa di belakang cerdas itu? Ada orang jahat banget, diktator banget, otoriter banget. Jangan lihat itunya. Siapa yang belakang otoriter itu? Itulah kira-kira sudah. Nah ini indikasi dari ruh, alam ruh. Nah, kita itu
Kita nggak bisa ruh itu apa, tapi ini indikasi saja, indikasi saja. Kemudian dalam hat kita ini, hat ya, kalbu ini ada instrumen, bukan prinsip, tapi sekunder, bukan primer, tapi sekunder. Instrumennya apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqannadati wal fiddah wal khayl musamah wal an'am wal harth wal mata'. Itu kita ada instrumen supaya kita apa? Semangat dalam hidup ini, karena di dunia ini membutuhkan kehidupan yang materi, yang his, maka harus dilengkapi dengan instrumen ini. Walaupun ini sebatas sangat sederhana sekali, sangat sebentar sekali, sangat temporal sekali. Jadi setiap kita ini semua pasti di sini ada gambar perempuan sini. Ya, untung aja nggak tahu, kalau kelihatan wah. Makanya kalau kata sufi itu kita suruh nulis apa yang terlintas makhotoro bibalik, suruh ditulis dari pagi sampai malam, itu kalau ditulis memalukan. Coba kita tulis apa yang terlintas dalam hati kita dari pagi sampai sekarang, coba tulisan, itu memalukan. Coba tadi lihat cewek lewat rodok ser, lihat uang rodok ada ingin ngambil, itu terus itu lihat apa saja. Jadi coba tulisan apa yang terlintas di hati Anda atau di benak Anda. Nanti tulisan orang isinya sak boleh, malu sekali isinya. Oh, jadi kita ini tidak beda dengan tukang beca atau tukang preman apa tukang calo mobil. Kita yang katanya kiai, yang pakai kopiah haji ini, yang pengurus PBNU ini, nggak beda dengan kalau kita tulisannya. Untung nggak tahu di sini ada sitrullah di sini. Kalau nggak ada sitrullah, apa yang ada dalam hati saya nggak mau ngaji sama saya nanti. nyatanya kita ini jangan lahir ya. Apa yang khotor bibali di hati saya tidak beda dengan tukang beca, tidak beda dengan orang yang nongkrong di jalan itu, nggak jauh beda. Ya kalau beda sedikit beda lah. Tidak jauh beda dengan calo-calo di terminal itu. Setiap ada orang perempuan gue ingin menak kok, ingin pegang kok. Walaupun nggak pegang, tapi kan ingin kan. Anak banyak ya itu saya kalau banyak buatan. Tulisin coba, tulis apa yang terlintas dalam hati sehari ini, satu hari aja, nanti tidak malu sekali. Kemudian banin, di sini ada anak sini, pikirkan terus anak. Saya supiye mangane apa atau pendidikannya gimana, nanti mau jadi apa, mau profesinya apa. Oh, anak dipentingkan sekali. Bu anak Allah sebenarnya anakku. Itu semua sama, saya juga begitu. Kemudian dolar di sini. Ya kalau zahab dolar di sini. Nah, ini selalu kita bingung. Rupiah naik turun. Aduh, nah, itu kan pikirkan terus. Kemudian kuda yang tinggi yang larinya cepat apa? Bimantara apa Cakra? Alexus Jaguar atau ya itulah mobil sini. Selalu kita pikirkan. Peternakan atau binatang, ya, piaraan kita selalu pikirkan. Pertanian, kebun teh apa kebun kol apa kebun apel, ini selalu ada di sini. Kemudian mata itu apa? Titel, ketenaran, kedudukan, kemasyhuran, vandal itu loh, kenang-kenangan kalau seminar itu namanya vandal, embel-embel, pangkat, doktor, kiai, harus bodoh aja. Kalau gak dipanggil kiai tersinggung, ini sini. Kalau gak dipanggil Gus tersinggung, kalau malah dolinya gak diaminin tersinggung, kalau berkatnya gak dibawakan, gak diwongker, masa harus diwongker terus kali-kali bawa berkat. Di sini ada dua kedudukan bukan berarti hanya kedudukan formal lurah RT, tidak. Kedudukan itulah. Kalau kita masyarakat ingin kedudukan, sama aja dengan orang biasa itu. Hanya mereka direbutkan jabatan RT RW lurah. Kalau kita kepala madrasah, pengurus pondok, ketua NU, ketua DKM, itu kan. Napa jangan betul itu saya itu. Ini boleh, sebenarnya boleh kita memikirkan ini semua, ini boleh asal kita tahu bahwa ini semua adalah instrumen zina, kelengkapan, bukan primair, bukan prinsip. Lah kalau ini, jadi ini boleh tapi jangan ganggu ini gitu, jangan ganggu fungsinya ini. Syukur-syukur malah yang dituntut ialah ini semua mendukung aktivitas basirat, dhamir, fuad dan sir. Semakin punya istri, punya anak, semakin istiqomah. Waktu bujangan atau nakal, musuh punya istri, punya anak, istiqomah. Semakin punya uang, semakin punya mobil, semakin baik lah gitulah. Semakin komitmennya tinggi, semakin banyak
banyak tanah, banyak rumah, semakin punya kedudukan, punya jadi ketua masjid, semakin ikhlas, semakin meningkat spiritualnya. Itu kalau bisa begitu, dan bukan kalau bisa, sebenarnya harus begitu. Jadi kalau kita bikin matrik itu matrik ya, kasaran, ini kasar aja, ini bikinan saya, ini kasaran. Ini namanya di sini culture structure, struktur kultural lah. Di sini institution atau institusi lah, structure. Kita ini dua, artinya ada dua matrik di sini. Secara kultur, secara hakiki, kita ini yang paling baik adalah plus. Komitmen terhadap Islam, istiqomahnya tinggi. Ya baik, ya akhlaknya mulia, ya wis pokoknya baik, betul Islam tenanan lah. Di samping itu, secara institution structure juga plus apa? Aktif di NU, aktif di Muhammadiyah, aktif di MUI, aktif di masjid, jadi pengurus masjid. Pakaiannya juga sarung, kopiah, ini namanya di sini plus, di sini plus. Ada lagi yang di sini plus apa? Amalnya baik, Islam akhlaknya baik, akhlaknya karimah betul, walaupun dia tidak aktif di NU, tidak aktif di Muhammadiyah, tidak aktif pengurus masjid, tidak aktif di majelis ulama, tidak aktif di madrasah, ya jadi pengurus apalah, pengurus persatuan kesebelasan gitu, nggak apa-apa, tapi akhlaknya bagus. Ini namanya plus min. Atau dia seniman, tapi di sini nilai Islamnya tinggi. Yang bahaya ini, di sininya min, di sininya plus. Apa? Pengurus NU ini nipu. Pengurus Muhammadiyah jahat. Departemen Agama kerjanya dia di Departemen Agama kerjanya. Jadi apa? Modin ya, modin. Kenapa modin ya? Ya, modin kan? Ya sama modin ya. Bahasa Cirebon juga modin. Modin. Tukang luyur gitu. Nah, ini di sininya plus, kalau min. Ini yang bahaya. Kalau yang min kita nggak usah kita bicarakan ya. Yang min ya wis kelakuannya elek, kelompoknya ya kalau wong elek itu. Ada lagi, barangkali kita juga ada. Di sini min plus, di sini juga min plus. Piye? Salat, zikir, istighosah, ngaji, aktif, tapi juga korupsi, dansa, disko, ya. Di sini juga pengurus NU, pengurus masjid, dan juga pengurus. Kalau di Jakarta keramat tunggak, kalau di Bangil apa? Nggak ada ya di Bangil nggak ada ya. Ya. Nggak, kalau tretes tuh, ya nggak apa-apa lah ya. Artinya ini contoh saja, contoh. Pengurus masjid ngurusin, nama sih yang ngurusi, tapi ngonoan yang ngurusi gitu loh. Ini min plus. Kalau sholat khusyuk, kalau ke kantor korupsi. Kalau mendengarkan ceramah sampai nangis, sampai taubat betul nangis. Tapi juga jahat nipu orang, ya, atau makan uang rakyat. Di sini juga ya, nama masjid aktif, wes, pokoknya orang muludan, orang acara, dana keluar. Tapi juga dia backing, jadi backingnya judi, jadi backingnya pelacuran, ya. Ini namanya plus min. Nggak ada yang di sini, nggak ada, ini sih contoh saja. Bagaimana agar kita mencapai roh? Bagaimana agar ini berfungsi sekali, tanpa terganggu atau memperhitungkan kepentingan yang ini gitu. Nah, di situ ada, atau tasawuf memberikan konsep. Kalau mau ikut silahkan, nggak apa-apa. Ini tasawuf itu hanya kualitas, mencas kualitas gitu. Mau ikut boleh, tidak, nggak apa-apa. Yang disebut maqamat, station, tangga. Dalam spirit kita, rohani kita ada beberapa tangga yang kita bikin standar 7 saja deh, 7. Pertama, taubat. Nyun sewu nih, maaf. Taubat itu bukan hanya moco astagfirullahaladzim ping sewu, bukan. Taubat di sini makom, posisi. Yang dimaksud di sini makom, pangkat jenenge tobat, tangga jenenge tobat. Kita naik ke sini kan, kaki itu naik tangga, tangga yang paling bawah namanya tangga taubat, bukan membaca astagfirullah, bukan itu. Dan ada orang rajin astagfirullah, apa itu sudah makan tobat? Belum tentu. Yang jelas dia itu qiraatul istighfar, udah yang jelas itu. Jadi dia itu baru qiraatul istighfar, belum tentu tobat. Karena katanya Rabi Adawi itu istighfaruka yahtaju ila istighfar. Istighfar dulu butuh istighfar meneh. Taubatmu itu butuh taubat. Jadi taubatnya gitulah.
hanya di mulut, oral. Jadi bukan mauqif, bukan posisi, bukan tangga. Yang dimaksud taubat di sini itu maqamul ruh. Nah, taubatnya ada 3 macam. Taubatnya orang awam dari ma'asi wa dzunub wal khotoya, taubatnya ulama anil ghaflah, taubatnya khawas anil wujud, merasa bereksistensi, itu harus ditobatin. Kalau ulama dari ghaflah, teledor, lupa, semrawut, sembrono, terus ditobatin. Itu dosa kalau ulama sembrono itu. Kalau tukang beca mencuri 1 batang rokok nggak apa-apa. Nah, kalau kiai kok mencuri 1 batang rokok misalkan, atau mencuri 1 butir bawang, ya harus ditobatin, itu sudah harus tobat. Ghaflah namanya. Kemudian kalau orang khawas, taubatnya merasa wujud. Kalau pada suatu ketika dia merasa dirinya ada, itu dosa. Tapi yang ada itu hanya Allah. Yang namanya ada itu Allah. Kita ini hanya manifestasi dari ada itu, mazhar dari yang ada yang mutlak itu. Ini namanya ada lah, katakan itu. Ini namanya ada, wujud ini namanya. Nah di sini gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, malaikat, setan, itu semua manifestasi dari ini, dari yang ada itu. Mazhar min mazhar wujudil mutlak. Dan di dunia atau yang kita lihat ini semuanya ada. Tidak ada namanya tidak ada. Yang Anda katakan tidak ada itu ada sebenarnya. Kalau gelas itu kosong, yang kosong itu air, yang tidak ada itu air. Tapi tidak adanya itu ada. Kosongnya itu ada. Yang tidak ada itu air. Tapi yang Anda sebut tidak ada itu ada. Maka jadi yang sedangkan yang ada yang mutlak itu Allah. Jadi semuanya dari Allah gitu loh. Paham itu begitu. Bukan berarti Allah itu semua meja ini harus disembah, bukan begitu. Pahamannya bukan. Meja itu Allah, iya, boleh kamu disembah, bukan begitu. Itu nggak paham namanya. Nggak paham namanya. Aku itu Allah, harus sembah. Oh, Fir'aun ya ono. Ana rabbukumul a'la itu Fir'aun itu sih. Jadi al-wujudul mutlak sing jenenge ono. Tapi barangkali belum paham kalau baru dengar sekali, nanti malah diangen-angen deh, dingen-ngen. Yang namanya ada, yang mutlak itu Allah. Yang namanya wujudul mutlak itu Allah. Sedangkan di dunia ini tidak ada yang kita sebut tidak ada. Yang kita sebut tidak ada sebenarnya ada. Jadi semuanya Allah itu. Nah, manusia atau makhluk binatang semua adalah mazhar, manifestasi, pemunculan dari ada yang mutlak itu. Nuh, tadi muncul ngoten niku, bukan berarti meja Allah disembah, bukan begitu ya, udah nggak paham ya. Maklum orang awam. Taubat anil wujud. Jadi kalau orang sufi kalau merasa Allah, merasa dirinya eksis, itu dosa itu, harus tobat. Tobat. Nah, terus taubat itu kata Imam Shibli, taubat itu nisyan zikru dzunub, ngeling-eling dosa, itu kok tobat. Kata Imam Junaid, ikut tobat kelas idaiyah ini. Kalau kelas yang baik itu nisyan dzunub. Lupa kemarin itu dosa apa sih? Itu baru tobat betul ya nanti. Apa yang telah saya lakukan maksiat itu nggak ingat. Itu kalau sudah tobat betulan. Kalau masih ingat, itu berarti masih ada kecenderungan ingin mengulangi. Walaupun nggak ngomong, itu ada di bawah sadar namanya. Di bawah sadar kalau betul ilmu jiwa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi masih kelingan. Kemarin misalkan minum misalkan. Astagfirullah. Itu sebenarnya kalau masih ingat, masih ada kecenderungan untuk mengulang. Jadi kalau ada orang kok zikir astagfirullah, ditanyain aja, sedang bernostalgia ya, gitu aja. Nek ono wong nyekel tasbih astagfirullah sedang bernostalgia dengan dosa-dosanya. Tapi yang kalau taubat yang tenanan, yang nasuha itu lupa, nisyan dzunub. Sudah nggak ingat dengan dosa apa tuh nggak ingat. Kalau taubatnya itu betul-betul beres sempurna, nasuha tenanan, berkualitas tinggi, maka dengan sendirinya otomatis akan mengkristal naik menjadi makom warok. Warok itu hati-hati, tidak sembrono, tidak semrawut, tidak asal masuk, tidak asal ini, tidak asal angkanya tambah, tidak asal berangkasnya penuh, tapi betul-betul cari yang halal betul. Kalau yang tidak jelas halal nggak mau diambil. Sekarang ya kebanyakan uang kita tuh halal. Oh haram sekali, enggak mau bilang halal sekali, ya halal lah udah. Cari yang haram aja sulit, mau halal sekali. Ini warok. Kalau ada orang kok belum warok, kalau ada kita ini kok belum
warok, berarti taubatnya belum beres. Kalau ada orang belum bisa warok, belum bisa hati-hati, berarti belum mendapatkan makom taubat. Walaupun istighfarnya leleg, apa leleg dia? Kenceng itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tinggal berapa? Nah, istighfar berapa? 100 ya? Istighfar itu loh, waktu kampanye dengan Mbak Tutut Hartono itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah kok belum warok, berarti taubatnya percuma itu. Atau belum taubat, bukan masalah percuma. Belum taubat sebenarnya. Kalau belum warok. Warok, kalau sudah sempurna, kalau sudah berkualitas waroknya, kalau sudah pas maksimal, akan dengan sendirinya, otomatis rohani kita akan mengkristal naik menjadi sikap zuhud, asketis, dengan dunia itu meremehkan, dengan materi itu nggak menghargai sama sekali. Nah kalau ada orang kok belum zuhud, berarti waraknya belum beres. Ada orang yuk ya, kiai tahu pesantren ini bilang pernah ibu Islam, tahu orang zuhud, ya warak berarti deh, gitu aja, gampang ukurannya. Tapi jangan dikatakan ya nanti ngamuk, kiai-kiai tukang ngamuan. Zuhud ini sikap mental. Bukan berarti kalau zuhud harus tidak punya uang, tidak. Kalau nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, yang zuhud apa? Zuhud artinya punya tapi nggak dipikirkan. Makanya sering saya katakan, Syekh Abdul Qadir Jailani kaya, Abil Hasan Asyadzili kaya, Fariduddin Al-Attar kaya, Abu Sa'id Al-Kharraz kaya. Tapi kekayaannya tidak masuk dalam hatinya, sama sekali tidak pernah dipikirkan atau tidak pernah mengganggu keikhlasannya, ketakwaannya, kekhusyuannya. Itu namanya zuhud. Kalau sudah zuhud, sempurna zuhudnya, maka timbul dengan otomatis dengan naik sifat atau posisi namanya fakr. Fakr itu melarat. Siapa sih nang dunia sing ngerasa sugih siapa sih? Antumul fuqara wallahu ghani. Kita ini melarat. Jangankan memiliki harta, memiliki diri kita sendiri kita itu tidak kok. Kita ini tidak memiliki diri kita sendiri. Kalau kata Allah mati ya modal Ustaz. Kita ini nggak menguasai diri kita, apalagi menguasai lainnya diri kita. Wong kita ini dengan diri kita sendiri tidak memiliki. Jadi jangan keterlaluan ikut keterlaluan keterlaluan itu. Ya teman-teman kunya aja loh. Tapi ya kalau ada orang pura-pura nggak punya juga kadang riak juga. Ya sekolah buat nggak ada nopo-nopo, padahal dia mobil loh. Padahal juga sekolah buat nggak ada nopo-nopo, itu pura-pura itu riak itu. Sekolah kita yang bodong itu, padahal dia ya lumayan itu alim. Itu supaya meningkatkan anu saja, meningkatkan. Nah ya. Undangan perkawinan. Dan saya malas berangkat tuh. Tapi kalau saya tidak datang, apa kata orang? Gitu kan? Nanti orang mengatakan saya ini jelek, diundang nggak teko. Padahal saya ini baik kan itu. Gimana? Saya mau nggak hadir, sebenarnya nggak hadir. Udah malas sekali, capek apalah. Baru datang dari Surabaya, capek sekali. Tapi kalau nggak datang, apa kata orang? Nanti orang bilang saya ini jelek, padahal aku kan baik. Musuh, aku kan padahal hebat, baik. Ya, terus kemudian datang bukan leta itu sama sekali enggak. Kehadirannya jelas tidak meningkatkan posisi. Nah, fakir ini semua manusia, semua makhluk fuqara ilallah. Al-faqir ilallah. Semua kita ini fuqara ilallah. Yang kaya hanyalah Allah. Jadi jangan terlintas sedikit pun bahwa kita ini memiliki. Jangan terlintas dalam hati itu. Jadi gimana? Jadi gimana caranya? Kalau kita punya mobil, gimana bilangnya itu? Mobilnya Allah itu. Artinya jangan terlalu itu punya saya, jangan terlalu merasa memiliki. Kita melarat, fakir. Lah kalau ada orang kok, ya kiai, santrinya akeh, muridnya akeh, tapi kok tidak punya sifat fakir, berarti durung zuhud. Kalau nggak zuhud berarti nggak warok. Kalau nggak warok berarti nggak belum taubat, itu aja gampang itu. Nah, dari taubat, warok, zuhud, fakir ini, proses ini namanya perjalanan ini namanya takholli, pengosongan, proses cleaning, pembersihan. Selama takholli yang 4 makom ini, amal baiknya, amal hasanatnya dinamakan ta'abbud. Jadi orang kalau masih makomnya taubat, atau makom warok, atau makom zuhud, atau makom fakir, amal hasanatnya masih ta'abbud. Ta'abbud artinya apa? Masih ada rasa kepaksa, masih ingin surga takut neraka, ingin pahala takut siksa, li ajris thawab.
khaufil iqab, khauf 'anil iqab, li ajril jannah, khauf 'anil nar. Itu ta'abbud masih. Mulai kepeksa. Saumpama dibebaskan. Nah, hari ini kamu bebas enggak sholat. Oh, kalau enggak sholat itu. Ini masih ta'abbud berarti masih. Saumpama ada dispensasi, kamu tahun ini enggak usah puasa bulan Ramadan. Kalau enggak poso itu Ustaz. Terus enggak poso itu. Kamu kali ini bebas tidak usah zakat. Oh, enggak zakat itu Ustaz. Atau kalau dikasih tahu, kamu pasti surga loh, kamu tuh pasti husnul khotimah loh. Wah, kalau sholat terus malas susah. Nah itu karena kita masih ta'abbud. Kalau makomnya masih takholli ini, prosesnya masih di dalam takholli, ketika menjalani makom 4 ini kadang terjadi kondisi temporal, hal yang kita sebut halul muaqqatah, kondisi temporal spiritual, kadang khauf, kadang roja. Kadang ada rasa takut dengan Allah, kadang rasa optimis dengan Allah. Kadang takut, kadang optimis, kadang penuh harap. Namanya khauf dan roja. Itu biasanya yang masih makomnya ini punya hal khauf dan roja. Kadang punya rasa haibah dan unes, harmonis dan haibah. Ada rasa qabd. Qabd itu segan, basek. Rasa itu lapang. Jadi dengan Allah itu kadang segan, kadang intim. Nah itu loh. Ini kalau masih makom 4 ini. Kalau sudah selesai takholli, maka akan naik dengan sendirinya orang itu, ada sufi, suluk itu, salik itu punya makom sabar. Gak usah didalilin lah. Tadi ada yang tanya setiap apa ayat Qur'annya, apa hadis itu Muhammadiyah. Setiap sesuatu harus Quran hadis itu. Ya Muhammadiyah, nggak itu. Kalau ini nggak usah Quran-Quranan itu. Sabar ini sebuah mauqif, sebuah posisi ruhani. Namanya sabar ada 4 macam. As-sabru fillah, was-sabru lillah, was-sabru ma'allah, was-sabru anillah. As-sabru fillah, sabar menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya, namanya sabru fillah. Ada as-sabru lillah, sabar menghaturkan amalnya lillahi ta'ala semua, li'ajlillah semua, itu lillah. Ada sabar ma'allah, sabar agar kita selalu merasa bersama Allah. Yang paling berat as-sabru anillah, sabar dikejar-kejar oleh Allah. Dia Allah jadi cinta pada kita itu, senang banget dengan kita ini, pengennya cepat rene gitu kata Allah, cinta sekali dengan kita. Allah cinta, bukan saya yang cinta, sudah Allah sendiri udah cinta. Nah, tapi sabar menunggu tanggal ajalin musamma, seperti mau dikawinkan tanggal 1 Agustus, menjadi Agustus 1 itu lama sekali kan, para pacaris ngejar-ngejar saya itu pada samanya gitu. Jadi Allah itu sudah menghendaki kita, Allah menghendaki orang sufi itu, tapi nunggu ajalin musamma belum sampai. Itu sabar nunggu ajalin musamma itu loh yang berat sekali. Siapa yang sabar yang ini sing ngono nang kene. Itu sabarnya Halaj, sabarnya Syibli, sabarnya para sufi gitu. Jadi Allah tuh selalu manggil terus, rene gitu, tahan. Tapi tunggu tanggal hari-hanya itu. Menunggu hari-hari itu sabarnya luar biasa itu. Getirnya luar biasa, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau sudah sabar itu mauqif, sekali lagi sabar itu mauqif. Sama. Ini bukan hanya astagfirullah, ini bukan hanya omongan, tapi sebuah mauqif. Jadi jangan saya disakitin, kakak saya disakitin tangan itu, tapi aku sabar. Sabar kok ngomong, berarti masih dendam itu. Tapi aku sabar, orang sabar belas dia ngomong masih. Saya ngomong gini bukan karena saya masih dendam, ya berarti masih dendam itu kamu. Bukan saya sombong ya, kalau pendapat saya begini, bukan saya sombong, sombong berarti. Gak kayak gitu lah, gak usah ngomong gitu. Saya disakiti teman, sakiti famili, sakiti paman, sakiti kakak, tapi saya sabar, alhamdulillah aku bisa sabar. Sabar, alhamdulillah, diomongkan. Kalau betul-betul sabar, sama sekali enggak. Sudah enggak ingat. Kalau masih ingat tuh belum sabar, hanya nunggu kesempatan, males saja, belum ada kesempatan. Mau balas juga, siapa tahu lebih jahat balasnya itu. Enggak, ini bukan sampean, bukan ini umum gitu lah, bukan sampean kalau sudah tingkat khawas. Yang kalau sudah sabarnya maksimal, sempurna, dengan sendirinya mengkristal, menjadi orang yang tawakal. Tawakal sangat penting sekali di saat sekarang ini, di saat krisis ini. Sense of krisis itu harus tawakal. Tanpa tawakal nggak mungkin bisa mengatasi krisis ini. Semua ini di tangan Allah semua. Umar Ibn Muhammad bingung, semuanya bingung ini. Kalau nggak tawakal
kata Allah, ayo atasi sendiri, itu kan. Kalau nggak menyerahkan persoalan pada Allah, kata Allah, ayo, kamu kan pinter, kamu kan sarjana, kamu kan hebat, ayo atasi, gitu nanti kata Allah gitu nantinya. Tapi kalau aku serahkan kepadamu ya Allah, yes, nah, itu kira-kira gitu. Yes, ada sih, itu ini vulgarnya gitu, cara kasarnya begitu. Nah, tapi orang sekarang nggak ada yang tawakal. Ayo atasi, ayo silahkan ilmu kamu dengan teknologi kamu dengan ayo cari utang sana kemarin ya oleh ya dipercaya silahkan, ayo silahkan ke Jepang, ke Inggris, ke Jerman, ke Saudi, silahkan. Tawakal. Kalau sudah tawakalnya beres baik, naik menjadi ridho dan syukur. Ridho di sini bukan hanya sepihak, tapi radiyatan mardiyah. Bukan hanya rodi kitanya saja, alhamdulillah aku udah enak seneng iki berarti Allah meridhoi. Aku berarti aku diridhoi kalau Gusti Allah iki. Ya dulu saya bangkrut, sekarang sudah bangkit lagi, rumah beres, mobil ada, anak-anak semua sehat-sehat, sekolah sudah selesai semua. Alhamdulillah aku diridhoi Gusti Allah. Aku hebat sekali. Alhamdulillah dengan ridho Allah. Itu kan biasa mubalik itu, mubalik Jakarta itu. Dengan ridho Allah saya datang ke sini, ridho amplop ini. Ya mubalik Jakarta itu kan ya. Bapak ibu kaum muslimin, dengan ridho Allah saya bisa datang ke Bangil ini. Keduren nih ridho Allah. Dengan izin Allah bolehlah, dengan izin Allah. Kalau dengan ridho Allah itu belum tentu ya. Ya ridho dan syukur juga sebuah motif, bukan alhamdulillah. Sudah saya katakan. Kalau orang kebanyakan alhamdulillah malah sebenarnya muji dirinya itu, jangan-jangan. Dulu di Bangil ini masyarakatnya nggak baik, sekarang alhamdulillah setelah saya datang ke sini sekarang baik. Anak mudanya, wah anak muda para dulu nakal sekali. Setelah saya alhamdulillah sekarang sudah ya kompak lah. Masjidnya dagingnya sepi dan masjid Bangil. Setelah saya menatangani alhamdulillah. Itu bukan alhamdulillah, itu alhamdulillah itu sebenarnya itu. Alhamdulillah itu. Jadi di sini syukur ini merupakan makom, bukan ucapan alhamdulillah, bukan. Itu orang itu sekarang usahanya maju, saya doain. Kesini dia dulu, waktu kesini saya doain, coba. Tapi siapa tahu kita hatinya penuh dengan ujub, penuh dengan riya, penuh dengan suudzon. Masih mendingan yang mencuri kemudian hatinya nangis. Masih mendingan yang tadi minum arak sekarang sedang tobat. Yang tadi baru zina sekarang nangis, sekarang ini sedang menyesal. Kalau kita ini dari pagi sampai sekarang karena nggak zina, nggak minum arak, nggak judi, nggak bunuh orang, nggak nempeleng orang, nggak apa, cukup hebat saya. Kalian selamat tak milu aku? Kayaknya surga wis nang tangannya wis lah. Kalian selamat tak milu aku? Bahasa-bahasa begitu kita sekarang sudah tidak relevan gitu. Kalau dulu barangkali dalam rangka dakwah bisa lah boleh dipakai gitu. Sekarang nggak boleh. Sudah bukan saatnya. Ucapan itu ucapannya feodalisme. Sabar, tawakal, ridho, syukur itu namanya proses, ini namanya tahalli, pengisian, penghiasan. Kalau tadi pengosongan sekarang diisi dengan ini. Orang yang sedang dalam sabar, tawakal, ridho, syukur, tahal itu amal solehnya, amal hasanatnya namanya taqarrub. Wis nakanya usaha bedakan, tidak membedakan mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh, mana dosa gede, mana dosa kecil, nggak ada bedanya. Wah itu sunnah, sunnah kok gampang sunnah kok. Nah ini kok dilakukan makruh kok. Ini kalau sudah orang taqarrub, bukan mana wajib, mana sunnah yang dilakukan, bukan mana yang haram, mana yang makruh yang ditinggalkan, bukan itu. Standarnya standar itu tadi domir, standar domir, standar fuad sudah. Walaupun sunnah karena itu bernilai kita lakukan, walaupun makruh karena itu mengurangi murah kita tinggalkan. Walaupun bukan dosa, cuma makruh misalnya. Ini jadi taqarrub, bukan surga, bukan neraka, tapi ajil qurb ilallah. Taqarrub namanya. Ini dalam proses tahalli. Ini sebenarnya sudah standar 7 ini. Artinya kita semua siapapun sebenarnya selayaknya lazim tahalli dan tahalli. Setiap hari pun kita sholat 5 waktu, itu sebenarnya tahalli dan tahalli minimal, tapi yang minimum 5 menit. 5 menit itu minimum, itu tahalli dan tahalli. Ketika itu kan kita putus dengan dunia kan. Ketika kita sholat yang 5 menit itu putus dengan alaqah dunyawiyah, putus dengan hubungan duniawi, tawajjuh ilallah. Ya itu sudah tahalli dan tahalli minimum. Puasa Ramadan sebulan itu minim dari haji. Pergi haji itu minim dari safar. Iktikaf qiyamul lail itu minim dari sahar. Jadi dalam tasawuf itu ada istilah safar, sahar, hajar. Pergi melak bengi weteng luwe itu harus ada minim. Ya kita harus pergi pergi mesantren, pergi apa safar. Dan kita harus melak malam ya 1 jam atau setengah jam.
tahajud, kemudian hajar, lapar, ya puasa Ramadan lah, tidak-tidaknya harus itu. Dalam syariat sendiri itu sudah mengandung takholi dan tahalli sebenarnya. Hanya itu masih minimum, masih batas yang belum qualified, yang belum high class. Nah ini yang takholi dan tahalli ini kita sekarang semua butuhkan. Era teknologi ini semakin canggih nih, justru kita butuhkan ini. Kalau tidak, maka manusia akan menjadi budak daripada ilmu pengetahuan. Manusia akan menjadi budak daripada teknologi. Manusia akan menjadi budak daripada produk manusia sendiri. Kalau tidak punya makom ini, kita kadang-kadang bergantung kepada komputer, bergantung kepada mesin, bergantung kepada canggihnya peralatan. Itu budak sebenarnya itu. Coba kalau kita punya ini, ya komputer jalan, ya alhamdulillah. Komputer mogok ya kalau tangan tulis, enak kan itu kan. Mobil jalan, ya yuk berangkat. Mobil mogok, ya melaku tanpa dokar, tanpa becak. Ringan itu loh kalau punya takholi dan tahalli itu. Amplopnya kandel, alhamdulillah. Amplopnya sidik, ya jazakumullah kurang katsira gitu. Bukan kalau sudah takholi dan tahalli itu ringan. Nah, itu yang sebenarnya ini sebuah perjalanan rohani bagi kita semua orang santri yang bisa kita aktualisasikan menghadapi kehidupan sekarang. Sekarang contoh ada zuhud. Siapa sih kiai yang zuhud, siapa sih? Ya ada, masih jarang sekali sudah. Kita yang santri sendiri udah gitu. Kalau warok barangkali masih banyak warok, kiai nggak begitu teman-teman golek duit semua orang patah halal lah. Dan zuhud sudah jarang. Siapa kiai zuhud? Ya masih ada, tapi sudah sangat jarang sekali. Kenapa jarang kita temui kiai yang zuhud? Karena terpengaruh dengan kemajuan teknologi. Berarti kita ini sudah diperbudak oleh teknologi. Itu kan? Kita diperbudak oleh kemewahan, diperbudak oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Dulu kiai naik dokar sehat-sehat, dulu kiai naik beca, naik sepeda sehat-sehat. Sekarang kiai semua punya mobil malah darah tinggi, manis, jantung, macam-macam udah kencing manis. Walhasil semakin naik mobil semakin banyak penyakit sebenarnya. Saya punya mbah itu wafatnya ya sekitar 72 usianya lah. Itu 2 tahun sebelum wafat masih naik sepeda, masih nyangkul, masih. Dan saya punya Pak D, kakaknya ibu, itu sampai akhir hayatnya ya, kecuali setelah sakit ya. Sebelum sakit masih mecahin kayu itu loh. Kayu besar dikecilin, dipecah-pecahin, membelah-belah kayu, masih nimbo dewe, masih ke sawah, masih naik sepeda, udah 70 lebih. Padahal merokok juga. Nah, orang sekarang masya Allah kalau makan apain, sapi apa kambing, pedes apa enggak, asam, wah itu badan masih umur berapa paling 60 berapa palingnya, 60-an, udah begitu. Sudah periksa terus, check up terus ya. Karena kita diperbudak oleh kemajuan teknologi dan industri. Karena tidak punya ini, ya minimal kita harus punya lah, minim ya, yang minim nggak apa-apa sebagai basic spiritual. Kalau bisa kita lanjutkan musyahadah, kasyaf, ma'rifah, minimal musyahadatul ma'iyah. Apa musyahadatul ma'iyah itu? Kita selalu menyaksikan Allah itu bersama kita terus, itu minimal. Jadi ketika akan kita berbuat salah, maka kita ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Aina kuntum, maka kita tidak jadi berbuat salah. Ini minimal musyahadatul ma'iyah. Kasyful asma' was sifat, ma'rifah. Kalau sudah ma'rifat sulit menerangkannya ya. Ini kalau ini sudah musyahadah, kasyf, ini masih banyak orang bisa, atau masih kita jumpai orang yang mencapai musyahadah kasyf. Kalau ma'rifat sebenarnya jarang sekali sebenarnya. Kita nggak bisa berbicara ma'rifat. Rasulullah sendiri nggak pernah bicara ma'rifat. Minimum kita baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu minimum. Maksimumnya ya kita musyahadatul asma, musyahadatul sifat. Kalau musyahadat sulit, nggak mungkin. Nah, kalau sudah musyahadah, kasyaf, yakin, mahabbah, itulah semuanya itu namanya tajalli. Kalau sudah tajalli, amal solehnya itu, amal hasanatnya, namanya bukan ta'abud, bukan taqarrub, tapi tahakkuk. Artinya semua orang sufi sholat, orang sufi sholat mengakui syariat, tapi sholatnya bukan ta'abud, bukan taqarrub, tahakkuk. Apa tahakkuk apa? Mencari hakikat. Apa mencari hakikat itu? Mencari rahasia bahwa di mana Allah itu. Atau siapa saya ini? Ternyata Allah nggak jauh. Kalau kita kan masih kapan Allah itu jauh di sana kan itu. Allah itu jauh di sana. Kan gitu kan perasaan kita Allah itu jauh. Padahal kalau sudah tahakkuk, dekat. Hanya kita terhijab. Kalau hijabnya sudah dibuka, Allah itu dekat sekali.
litahaqquk. Salat itu salat, maca Quran, wirid, puasa itu litahaqquk ay li ajli al haqiqah, li ajli talabiyat husulil haqiqah. Haqiqatul ulya atau haqiqatul mutlaqah itu litahaqquk, bukan litaqarrub, bukan lita'abbud. Itu yang sudah tajalli. Saya juga tidak bisa bicara ini karena saya sendiri jauh, masih enggak menengok ke sananya. Bisa menceritakan itu saja, bisa menceritakan itu. Kalau cerita gampang, kalau melakukannya embuh ini. Ini yang minimal dari perjalanan spiritual. Ini yang 7 ini. Ini 7 ini sebenarnya masih disebut akhlak. Takholi dan tahlil itu akhlak. Kalau ini sudah bukan akhlak ini. Ini bukan akhlak sudah. Ini akhlak masih. Akhlakul karimah ya ini. Itu akhlakul karimah itu kalau jumpa mertua dicium tangannya, bukan itu tata kerama itu sih. Ini akhlaknya ini. Sahibul maqamat itulah yang dzu khuluqin karim. Itu saja ya, itu saja dulu. Dikembangkan dengan pertanyaan, silakan.